Bante, doa apa yang membuat langit itu bergetar, Bante? Oh, Maksudnya surga, Bante. oh ya, Itu, Bante. oh baik. Iya, itu juga sama dengan sebuah pemberitahuan. Ada satu patung di satu area tertentu, dikelilingi oleh ya semak-semak yang sudah tua, sudah lama. Yaitu ada satu bante yang memberitahu umat-umat, jam 12 malam, kalau patung ini mendengar suara permohonan kita dengan penuh kesungguhan hati, dia bisa memberikan apa yang diinginkan oleh orang itu. Nah, bantenya itu ngomongnya serius. Umatnya juga sedang menunggu gitu ya, menanti kira-kira caranya bagaimana begitu. Ternyata bantenya hanya bergurau saja. Berguraunya itu kalau patungnya itu mendengar suara tangisan permohonan ya dari orang-orang itu, dia bisa mengabulkan apa yang orang itu inginkan. Permasalahannya patungnya bisa mendengar enggak? Yang namanya patungnya enggak bisa mendengar. Ini mirip-mirip meskipun tidak persis betul ya. Doa itu apa? Kata doa artinya itu apa? Saya juga ini mungkin semacam permohonan, permintaan kepada sosok yang tidak tampak, yang dianggap ya, punya kuasa, punya daya, punya potensi, punya kewenangan untuk memberi sesuatu yang sifatnya itu disebut sebagai anugerah, keberkahan dari luaran, ya. Artinya itu bukan dari sebab sendiri. Nah, dan memberikannya itu dengan keajaiban. Itu adalah doa. Nah, konsep seperti ini itu meskipun ada di cerita-cerita Buddhis, tapi bukan karena doa, tapi karena perbuatan baik. Nah, berbuat baik begini, misalnya seseorang berbuat baik dan juga bukan maksudnya untuk mendapat lebih banyak, ya. Jadi ada seorang suami istri sudah tua, kerjanya juga sebagai buruh tani, punya pakaian itu pakaian atasnya cuma satu karena miskinnya itu. Pakaian bawahnya itu ya masing-masing punya. Kemudian ada dikatakan seorang petapa begitulah. Karena tidak punya apa yang bisa diberikan, yang itu adalah satu hal yang sangat ya mungkin di sekitar rumahnya itu sangat langka ada petapa lewat gitu. Atau kalau nggak salah masing-masing punya satu begitulah. Tapi seingat saya sih punyanya itu cuma satu, jadi nggak bisa keluar bareng.
Kalau yang satu keluar, yang satu di rumah, soalnya tidak punya bagian atas. Nah, karena tidak ada sesuatu yang diberikan, sehingga dia memberikan pakaian atasnya itu, ya pakaian zaman dulu mungkin juga sekadar warna polos, gitulah yang masih memungkinkan untuk dicelup. Nah, zaman dulu biku juga pakaiannya juga ambil dari potongan-potongan serpian-serpian dikumpulkan untuk kemudian dijahit menjadi jubah. Tidak seperti sekarang yang sudah semuanya itu makmur dan mewah. Ya, jangan pikir jubah biku itu pakaian untuk biku lebih mahal dari pakaian yang rumah tangga buat itu pakai. Jubah yang ya ada sedikit kualitasnya dari koton saja. Harganya bisa sampai 500-600 ribu lebih ya, lebih. Itu kalau harga Thailand, kalau harga Indonesia mungkin lebih mahal memang. Nah, setelah itu karena ada raja yang sampai salut pada sepasang suami istri ini, kemudian memberi pakaian kepadanya. Senang sekali mendapatkan pakaian, didanakan kepada para biku, ya. Nah, raja mendengar itu kalau pakaian yang diberikan itu diberikan lagi kepada para biku, diberi 2 kali lebih banyak lagi. Nah, artinya apa? Bisa mendapatkan pakaian yang sebanyak itu hanya karena mendanakan 1 lembar jubah yang juga bisa dikatakan itu kain bekas pakai. Yaitu yang demikian ini meskipun jauh lebih nyata, itu aja sudah bisa dikatakan semacam mukjizat atau keajaiban. Ajaib ya, dari perdana 1 lembar kain tapi bisa mendapatkan sekian puluh lembar kain sebagai dampaknya itu. Nah, balik ke urusan doa ini, masih sangat rancu. Berdoa kepada siapa, sosok yang dimintai itu, kalau kita tidak bicara soal kepercayaan ya, kita bicara soal hal yang sekuler. Kalau memang nyata ada dimintai, dan yang dimintai itu juga punya sesuatu yang diberi, yaitu memungkinkan untuk meminta. Ada yang dimintai tapi tidak punya hal yang bisa diberikan, mau minta bagaimana juga tidak bisa mendapatkan apa yang diminta. Begitu. Nah, permasalahannya yang namanya doa ini itu keterkaitannya kuat dengan kepercayaan, dan tiap kepercayaan beda sistem, beda sosok yang dimintai. Dari mereka sendiri antar satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain mengklaim bahwa permintaan kepada dewaku itu yang paling manjur. Permintaan dewa di kepercayaan yang lain itu tidak manjur. Nah, ini kan sudah menjadi dilema tersendiri, dan ini dasarnya itu dasar kepercayaan. Itu kan seperti gimana ya contohnya ya, jadi sesuatu yang memang tidak ada dasar tapi sudah diklaim sebagai dasar dalam membuat satu pernyataan yang
apa itu ya yang diharapkan eh, eh, bisa ada jawabannya, bisa ada solusinya. Saya agak kesulitan untuk mencarikan contohnya memang. Jadi pernyataan awal doa itu sendiri itu sudah bermasalah. Nah, permasalahan kedua itu adalah bisa menggetarkan langit. Ini lebih-lebih lagi. Eh, dan itu tidak ada di dalam apa namanya ensiklopedia agama Buddha. Apa hal-hal sedemikian rupa. Kalaupun ada cerita-cerita misalnya apa namanya seseorang berdana bunga seroja. Tahu enggak bunga seroja? Pernah dengar enggak? Pernah. Seroja, saro atau sara itu artinya telaga atau apa namanya? Telaga atau apa istilahnya itu ya? Danau. Ja itu yang lahir. Tumbuhan yang lahir di telaga. Itu untuk memberikan nama ke salah satu jenis water lily, lili air, seroja. Dengan satu tekad, semoga dengan danaku yang indah, seindah bunga seroja ini, di kehidupan mendatang, aku mendapatkan paras yang menawan. Nah itu memang ada di dalam cerita, tetapi itu kan sebuah tekad dari seseorang, bukan yang Sang Buddha ajarkan. Itu kan kemauan dari orang-orang awam. Seperti misalnya ya menjelang Sang Buddha mencapai penerangan sempurna itu, Ibu Sujata itu bertekad untuk mendapatkan seorang putra, sehingga membawa makanan persembahan di bawah pohon beringin. Nah, Sang Buddha sedang berada di situ. Waktu itu belum menjadi Buddha. Ibunya kaget. Kamu manusia kah? Soalnya sudah lusuh, sudah apa namanya? Ya namanya petapa ya, sudah lusuh. Ya manusia. Nah, ya dari tekadnya itu, ya dia mendapatkan seorang putra. Ya, apakah itu betul sebagai ajaran Sang Buddha atau sebuah cerita yang memang masyarakat pada waktu itu punya kepercayaan, punya pandangan seperti itu rupa. Jadi memang mau menjawab secara telak, apalagi secara ketus, agama Buddha nggak punya apa namanya hal-hal yang Anda pertanyakan seperti itu. Ya, itu kita sepertinya itu ketus sekali ya. Apa sepertinya itu kok apa gimana? Tapi kalau menjawab juga itu bahaya juga gitu. Bahayanya adalah menggiring sebuah pengertian-pengertian tertentu yang barangkali itu tidak sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan. Ada misalnya apa yang bisa menggetarkan bukan langit, tapi membuat panas tempat duduk Dewa Indra, namanya Silasana. Silasana. Sila artinya batu. Asana ya tempat duduk dari batu yang besar lebar, tempat duduknya Dewa Indra atau Dewa Saka. Nah biasanya kalau ada manusia yang sedang
melakukan kebajikan yang sangat besar dan punya pengharapan yang bagaimana rupa. Nah, itu karena kebajikan besarnya itu membuat namanya banduk sila asana, banduk sila asana lengkapnya. Nah, membuat tempat duduk ini menjadi terasa hangat, terasa panas, membuat dewa Indra ini duduknya tidak nyaman. Nah, ini mesti ada terjadi sesuatu di bumi. Nah, ya diteliti, oh ternyata ada si A, si B ini yang memang sedang melakukan suatu hal yang besar, kebajikannya. Nah, kemudian yaitu dengan caranya yang berbagai macam membantu orang yang bersangkutan tentang apa yang diinginkan, yang diharapkan. Tetapi itu semua juga dasarnya tetap ada perbuatan yang nyata yang dilakukan berupa kebajikan. Ya, kebajikan ini bukan punya konotasi itu perdana ya, tidak selalu. Kebajikannya itu mungkin dari bermeditasi atau mungkin dari sesuatu apa yang lain begitu ya. Nah, mungkin dengan punya berata tertentu begitu ya. Misalnya sampai memendamkan tubuhnya setinggi leher. Jadi dari leher ke bawah itu tertanam tanah, di bawah tanah hanya kepalanya aja yang di atas. Ya, selama sekian hari tidak makan, tidak minum. Panas kena panas, dingin kena dingin, hujan kena hujan. Nah, itu termasuk bagian dari berata di zaman-zaman dahulu. Nah, itu yang ada di cerita-cerita yang ditulis di dalam pustaka-pustaka Buddhis, yaitu tentang apa yang seseorang itu lakukan dan punya cerita bagaimana. Hanya kalau tentang konteksnya itu hanya berdoa, memohon begitu, tidak ada konteks sedang berbuat apa, itu nanti justru akan tidak hanya secara Buddhis saja, secara umum gitu ya. Ya ini permisi bicara ini sekali lagi di luar konteks religius ya, di luar konteks kepercayaan tertentu. Kalau secara sekulernya dengan meminta kemudian bisa mendapatkan hal apa yang diinginkan, nanti mentalnya itu menjadi mental yang gimana itu? Bukan hanya mental peminta, tetapi mental yang tidak rasional, tidak logis, tanpa buat sebab, pokoknya minta, ya sudah bisa memungkinkan mendapat. Itu yang secara sekuler itu artinya secara kebenaran nyata indrawinya, ya begitu namanya. Itu sesungguhnya kata sekuler. Kata sekuler sering ya belakangan ini diciutkan permaknaannya, yaitu adalah cara pandang duniawi yang materialistis, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritualisme dan sebagainya itu ya, itu sekuler. Tapi sesungguhnya tidak. Kata sekuler itu adalah satu kebenaran yang memang nyata. Kenapa hujan turun? Ya karena memang ada awan, kena cuaca yang dingin sehingga menjadi butiran. Tergantung kalau butirannya itu terlalu dingin ya menjadi hujan es yang gede-gede itu ya. Atau kalau tidak begitu, kalau dingin sekali malahan turunnya menjadi salju yang ya lembut, turun. Nah, itu adalah pemahaman tentang kata sekuler yang itu berdasarkan pada kenyataan yang memang alamiah di dunia ini. Ya,
tanpa campur tangan sesuatu yang atau sosok yang adikuasa yang tidak bisa diketahui secara nalar, hanya bisa diketahui secara kepercayaan melalui sistem-sistem teologis tertentu. Boleh dikatakan demikian. Ngomong kesana kemari paham dah ini ya. Jawabannya kesana kemari. Pertanyaannya agak sulit juga. Nah, pertanyaan yang sulit. Soalnya pertanyaan yang sebetulnya ya ini bukan pertanyaan yang menanya. Soalnya kan ada orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya. Dari pertanyaannya sendiri sudah bermasalah, sehingga untuk menjelaskan untuk meluruskan pertanyaannya itu sudah ini. Jadi ini bukan menjawab pertanyaan tapi meluruskan pertanyaan. Tapi setidaknya juga bisa mendapatkan sesuatu apa yang bagaimana kira-kira secara kita Buddhis itu punya ya cara pandang pembanding begitu ya. Memang ada pengharapan-pengharapan terutama di misalnya para biku ya, Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabbatiwata, yaitu pengharapan baik melalui punya keyakinan keberkahan dari Buddha, Dhamma, Sangha dan para dewa. Semoga segala keberkahan datang kepada Anda. Yaitu juga karena pengharapan baik pihak biku sebagai tujuan tempat seseorang itu salah satunya dalam berbuat kebajikan dengan perdana dan sebagainya. Yaitu para bikunya memberikan ucapan turut bersukacita dan menyampaikan pengharapan-pengharapan yang baik. Ya. Anumodana ya.